Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Gerham Malak Jakarta. Pada hari ini di depan saya ada seorang pemuda, lagi-lagi pemuda Cina, nih benar. Cina Medan ya? Iya, Cina. Oh, Cina Medan. Namanya siapa? Ricky siapa? KTP-nya pinjam, KTP-nya. Nah, Ricky datang ke studio Gerham Malak Jakarta ini bermaksud untuk memeluk agama Islam, ya. Alhamdulillah. Namanya cuma Ricky doang? Iya. Nggak ada nama belakang? Lu anak siapa ya? Nama Ricky doang. Oh, Ki berarti ya? Hah? Marganya Ki. Oh, marganya Ki ya? Enggak. KTP Jakarta Barat, agama sebelumnya Buddha. Ya. Tapi yang apa namanya? Tadi cerita Kristologi itu apa? Oh, pas saya mau masuk Kristen, saya pelajari. Oh, sempat masuk Kristen? Enggak. Oh, nggak jadi? Nggak jadi, Oh. karena saya pelajari dulu. Gitu. Oke. Oh, jadi dari Buddha belajar Kristologi, tadi mau masuk Kristen. Iya. Nggak jadi, Nggak jadi ke jadi. Islam. Iya, betul. Alhamdulillah. Memang kalau belajar Kristologi jatuhnya masuk Islam. Jadi. Alhamdulillah, ini saya pinjam dulu ya. Iya, boleh. Nah, gini. Ricky ini datang ke studio studio Gerham Malak Jakarta menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Ya. Betul ya? Sebenarnya sebelumnya saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Ricky ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah, karena di Islam nggak ada paksaan ya. Iya. La ikraha fiddin. Kemudian yang kedua, orang tua masih ada? Masih. Papa, mama? Tinggal mama. Tinggal mama. Mama sudah tahu? Udah tahu. Mau ke sini udah tahu? Udah tahu. Oh, udah tahu juga. Udah tahu. Hah, boleh apa enggak? Boleh. Oh, boleh. Alhamdulillah. Mamanya Buddha juga? Buddha. Oke. Berapa saudara, Ricky? 4. Nomor berapa? Aku 3. Nomor 3. Saudara udah tahu juga? Udah tahu semua. Nggak ada masalah? Ya, ada cuman udah oke lah. Oh, udah oke. Alhamdulillah. Nggak, bukan apa-apa. Kalau sampai mamanya menentang atau marah, bukan terus kita berhenti, enggak. Kita masuk Islam itu nggak perlu minta izin orang tua. Tapi kalau orang tuanya menentang, Ricky boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Iya. Nah, itu aja pesannya. Ya. Yang berikutnya di dalam Islam itu kan ada syariat-syariat. Oke. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ya. Apakah Ricky berjanji untuk melakukan syariat tersebut? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, nah karena Ricky ini sudah menghubungi lewat Suci ya. Jadi sertifikatnya udah disiapin. Jadi Ricky nanti tinggal bacain apa yang tertulis di sini. Yang dibaca ini aja, dari mulai sini. Pernyataan memeluk agama Islam ya. Terus ini sampai sini. Dengan ini saya, nama siapa, nick sampai pekerjaan nggak usah dibaca. Ya. Agama sebelumnya aja apa. Oke. Habis itu baca ini sampai sini. 2 kalimat syahadat baru saya tuntun. Oh ya, baik. Ya. Ya. Dibaca dulu, ada yang salah atau enggak. Kalau ada yang salah bisa diperbaikin sekarang. Aman sih. Aman? Nggak ada yang salah? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada yang salah, udah siap untuk Oke. bersyahadat? Ya, siap. Oke, silakan dibaca mulai dari sini ya, silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Ricky. Nick juga perlu. Nggak usah, ini aja langsung agama sebelumnya aja. Agama sebelumnya Buddha. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita salaman. Ricky ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya bacakan. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sah ya Ricky ya. Selamat sudah menjadi muslim. Saya mau peluk sebagai saudara saya yang baru dalam iman. Alhamdulillah. Istiqomah ya, insya Allah istiqomah ya, insya Allah ya. Amin amin. Suci udah ada fotonya ini ya? Udah.
Oke, ini saya kembalikan. Ya. Terus kemudian kita juga udah siapin ada bingkisan nih. Wush, apa aja nih bingkisan? Kayak dapat lotren. Tapi yang Ini paling saya masukin ya. Nah, tunggu sebentar. Oh, tunggu. Ini dulu. Nah, tolong ditandatangan di atas materai, terus ditulis nama. Nama aja, bukan nama lengkap, karena nama lu nggak ada nama belakang. Bukan. Nama cuma Ricky doang, nggak ada. Oke. Nah, namanya Oke. Ricky ya. Nah, ini nanti pulang ditempel foto. Oh, Foto iya. sendiri ya, jangan foto Iya, orang lain ya. jangan. Habis itu mau dilaminasi boleh. Oke. Terus tolong segera urus untuk ganti keterangan agama di KTP. Oh iya, iya. Ngurusnya ke kelurahan, di kelurahan cari petugas Dukcapil, ya tinggal bawa ini. Perlu surat keterangan RT RW nggak sih? Kalau ke Dukcapil enggak? Dukcapil katanya nggak usah, nggak sampai sehari jadi. Oke. Ya. Baik. Ini boleh dimasukin sini. Oke. Terus, nah ini ada buku petunjuk sholat. Udah bisa sholat belum? Belum. Oh belum belajar ya, nggak apa-apa. Ini buku petunjuk sholat dibaca semua ya, dibaca semua. Ini lengkap untuk kita bisa sholat sendiri. Oh ya, siap. Tapi kewajiban kita laki-laki ya sholatnya di masjid. Kalau belum bisa, apa namanya, ikutin aja gerakan imam. Kalau bacaan di gerakan-gerakan itu belum tahu, tinggal baca aja subhanallah subhanallah gitu. Oh. Ya. Ini ada uang zakat, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah memang kewajiban kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Oh, iya. Ya, tolong diterima aja dengan baik. Oh, iya. Terus kemudian ini ada buku Iqra juga tolong diterima. Nanti harus belajar Iqra. Buat apa? Biar bisa baca Quran. Oh iya. Nah, ini Qurannya kita udah siapin juga. Ya, ini tolong diterima. Ini masih ada plastiknya, tapi nanti kalau di rumah mau buka, wudhu dulu. Oh iya, siap. Ya. Terus ini ada sarung. Nah, udah sunat belum? Belum. Belum. Nah, ini korban berikutnya. Ya, tolong diterima sarung nih. Nanti bisa dipakai habis sunat. Oke, siap. Tolong nanti kasih tahu ke Suci tanggal berapa mau sunat. Oh ya. Sunatnya di rumah, nggak usah di mana-mana. Kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, sunat di rumah langsung dikasih obat. Oke. Ya, boleh dipakai sarungnya nanti. Ini ada sajadah. Sajadahnya udah ada contekan nih. Oh. Ya, tadi ada bukunya kan? Iya, iya, Buku betul. petunjuk sholat dipelajarin, prakteknya pakai ini. Kalau masih kurang hafal, tinggal bacain. Oh iya. Ya, sehari nyontek 5 kali, mas seminggu jadilah, bisa lah. Bisa, Ya, bisa. Insya Allah gampang. Amin. Insya Allah dipermudah ya. Oh ya, ini sarung persembahan nih, Mangga Gold. Mangga Gold. Ya. Ini sarung mangga berarti ya. Alhamdulillah. Dari kulit mangga. Bukan dari kulit mangga, ini dari yang nonton channelnya Don Ditan. Gitu. Nah, ini tolong disimpan. Ini masukin sini sekalian boleh? Ya boleh, boleh. Nanti saya masuk. Ya, tolong diterima. Nah, ada yang ingin saya sampaikan begini. Ya. Di dalam Islam, kita taunya gini. Setiap bayi yang lahir, itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya dia sebenarnya orang yang berserah diri kepada pencipta. Oke, nanti dia jadi Buddha, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu kan orang tuanya. Ya, tapi ketika orang itu nanti besar seperti Ricky, dengar Islam, menerima Islam dan sampai memeluk Islam, Ricky sebenarnya bukan pindah agama, tapi Ricky itu kembali ke fitrahnya manusia. Gitu. Oh iya. Ya, itu kalau di Islam. Terus kemudian kalau ada orang yang bukan Islam, ketika dia sudah dewasa, dia masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia dari mulai akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Insya Allah dihapuskan. Ya, tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah dengan catatan Ricky menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, paham ya? Nah, nanti Ricky udah pulang nih sampai rumah, mandi. Mandi biasa ya. Boleh sabunan, boleh keramas silahkan. Tapi sebelum mandi, niat dulu. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya demi Allah SWT.
ya. Oke. Sebelum mandi, bukan setelah mandi. Ya. Nah, setelah itu udah cukup tinggal belajar menjalankan kewajiban-kewajiban step by step. Oke. Ya, nggak usah buru-buru, nggak usah malam ini belajar besok jadi imam di masjid, nggak boleh juga. Ini. Jadi pokoknya pelan-pelan aja, step by step. Yang penting diulang-ulang terus. Oke. Kalau diulang-ulang terus pasti cepet. Oh ya. Oke, ya. Terus yang berikutnya sunat ya. Nanti tolong kasih jadwal. Nanti kalau udah sunat, tentuin jadwal lagi ke Suci, kasih tahu 2 hari dalam seminggu. Mau hari apa, mau jam berapa, kasih tahu Suci. Nanti kita kirim guru privat ke rumah. Ngajarin itu tadi yang buku Iqra. Oh ya, boleh. Ya. Seperti anak SD kita belajar kayak dulu lah. A, B, C, D, E gitu ya. Cuman kan ini dengan huruf Arab, nanti belajar mulai misalnya kayak dulu ini Budi gitu. Nah, kayak gitu. Insya Allah sebenarnya kalau nggak banyak bolong-bolong, nggak sampai 3 bulan udah bisa baca Quran. Iya. Ya, bacaan yang penting nanti ketika mulai udah belajar sholat, yang paling penting pertama kali dihafal itu adalah surat Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. Ini harus hafal dulu nih yang pertama. Setelah ini baru silakan hafalin surat-surat pendek yang lain boleh. Ayat kursi bagus, ya. Tapi yang penting Al-Fatihah dulu. Pokoknya belajar di situ. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Semuanya ada. Oh, ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Oh, ini saya mau nanya, apa namanya? Kan masjid itu banyak. Sedangkan kan ada beberapa golongan ya. Golongan apa nih? Kayak Muhammadiyah, NU segala macam. Terus? Nah, saya bingung tuh kalau misalkan saya mau ke masjid, Ah. yang Islam umum itu yang mana ya, yang bisa saya lihat itu, yang gampangnya. Lu nggak usah cari kalau ke masjid lihat ini Islam Muhammadiyah apa Islam NU gitu. Iya. Nggak usah Oh, ngeliat. saya- Ada masjid masuk aja. Oh iya, iya. Cara sholatnya semua sama. Jadi tidak ada yang namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah itu nggak ada. Oh iya, iya. Islam ya cuma Islam. Oh gitu. NU, Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, atau Persis, atau Ar-Rasyid itu hanya organisasi. Oh. Cuman organisasinya aja. Iya, iya. Jadi ada sekelompok Muslim, orang-orangnya yang ingin mencapai tujuan dalam bidang tertentu, mereka bikin organisasi. Oh iya. Nah, salah satunya NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Oh. Tapi masjid, semua nggak usah ngelihat, ini masjid apa ya? Gitu, enggak, jangan. Lu nanti kalau nanya gitu, malah orang pada bingung. Iya. Ada masjid, masuk aja mau sholat. Di masjid mana aja. Oh iya. Ya. Oke, oke. Cara sholatnya semua sama. Yang membedakan nanti paling cuman gini. Kalau yang pengurus masjid itu adalah orang-orang yang ikut organisasi NU, mereka sholat subuhnya pakai kunut. Kalau ada masjid yang pengurusnya ikut organisasi Muhammadiyah, mereka subuhnya nggak pakai kunut. Tapi kalau kita misalnya masuk masjid subuh nih, ada kunut, ya udah kita ikutin, aminin. Oh gitu. Aminin aja kalau ada yang kunut, imamnya kunut. Kalau kita masuk masjid yang nggak ada kunutnya, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Tidak usah dipermasalahkan. Oke. Ya, itu hanya masalah kecil, masalah ranting-ranting, masalah cabang-cabang. Kunut itu apa ya? Kunut itu doa sebelum kita ruku. Oh. Sebelum sujud, sebelum Oh, sujud. iya. Ya. Di rakaat kedua. Setelah ruku, kunut, habis itu sujud. Itu di rakaat kedua, dan itu hanya yang diikuti oleh teman-teman kita yang di NU. Kalau imamnya kunut, lu aminin gitu. Oh, iya. Ikutin aja pokoknya. Oh, ikutin aja. Jangan berbuat sendiri yang beda gitu. Iya, iya. Nanti malah orang jadi nyangka yang Jadi macam-macam. aneh. Oke. Oke. Tidak boleh dipermasalahkan. Itu bukan masalah. Ada lagi? Ini apa namanya? Kalau belum sunat, kalau sholat itu sah atau enggak? Insya Allah sholatnya sah, tapi yang bersih. Oh, Nah, iya. yang bersih, cuci luar dalam. Iya, iya. Ya, pokoknya harus bersih, jaga kebersihan. Kalau belum sunat, nggak apa-apa, sholat, insya Allah sah, tapi harus bersih. Oh, iya, Pak. Oke. Berarti mandi dulu gitu lebih baik. Boleh, mau mandi dulu, mau sholat boleh. Oh, Pokoknya tahu sendirilah, yang tahu kan dia. oh iya, iya. Makanya buru-buru sunat, ya, biar nggak was-was. Iya, iya. Jadi wudhu kan juga mensucikan kita, ya. Tapi kalau dalamnya kotor, ya najis ya, gimana gitu. Oh iya, iya. Ya tahu sendirilah. Pokoknya kita tahu kita bersih, insya Allah sah. Oke. Ada lagi? Itu aja sih kayaknya. Itu aja. Ya, jangan bingung. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu, jangan sungkan-sungkan tanya.
Boleh. Atau minta nomor saya ke Suci nanti boleh. Iya, Tanya, boleh. ya. Atau nanya ke teman-teman yang lain juga boleh. Nanya ke pengurus masjid juga boleh. Ya. Tapi kalau misalnya belajar Iqra di rumah nggak masalah kan? Nggak masalah sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau nggak mamanya ikutin, ajakin aja sekalian. Ya, pelan-pelan. Nah, ini sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu ya. Artinya kita mendoakan juga buat Ricky supaya istiqomah, Ya. ya. Juga kita berdoa mudah-mudahan Ricky dan saya semuanya teman-teman di sini, juga para penonton, kita juga semuanya istiqomah. Juga kita semuanya insya Allah dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, Ya. dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Ya, kita juga berdoa insya Allah kita semuanya dihindarkan dari azab dan api neraka. Amin. Ya, juga Ricky nanti jangan lupa pulang doain kita semua, doain penonton juga. Iya, pasti. Doain yang kita yang baik-baik pokoknya. Amin. Karena doanya Ricky ini lebih didengar daripada doa saya nih. Saya udah lama 10 tahun nih. Ini barusan nih. Ya, insya Allah kan nggak ada dosa nih hari ini. Oh gitu ya. Udah nol. Udah nol. Jadi kalau nggak ada dosa atau dosanya nol, insya Allah doanya pasti dengar insya Allah. Amin. Ya, doain gue ya. Amin. Saya doa. Ya, oke. Nah, sebelum kita tutup, ngobrol sebentar boleh? Boleh. Nggak buru-buru kan? Enggak. Sholatnya masih lama kan? Masih berapa hari kan? Iya. Tadi cerita, Ricky belajar kristologi. Iya. Belajarnya gimana? Jadi dulu pas SMK, ya kan? Mas SMK udah belajar kristologi? Udah belajar justru. Keren. Terus? Karena dulu kan di SMK tuh Kristennya kental banget. Oh, SMA-nya SMA Kristen? Oh iya, SMK Oke. Kristen ya kan. Terus? Terus kita wajib seminggu sekali ke gereja. Walaupun bukan Kristen? Walaupun bukan Kristen, Oh, wajib. hari apa tuh ke gerejanya? Dia di gereja itu tiap hari apa? Sabtu, apa Kamis kalau nggak salah. Jadi pas hari sekolah? Iya, pas hari sekolah. Bukan hari minggunya? Bukan. Oke. Jadi udah ada kebaktiannya sendiri. Khusus untuk anak-anak sekolah? Iya. Oke. Gitu. Terus? Jadi pas masuk, enak juga dengerin musiknya, Oh, itu musik. kan, sampai merinding segala macam. Oh, waduh. Nah, tapi pas dibawa ke ajaran agama Kristennya, dibilang Tuhan itu Esa, ya kan. Nah, ada satu lagu yang bikin saya bingung tuh. Apa tuh? Pas dinyanyiin, bilang Yesus itu Tuhan. Nah, saya jadi bertanya-tanya kan. Oh, pas saya pelajari, oh ternyata Trinitas. Oke. Nah, saya pelajarilah Trinitas ini. Ya kan, saya buka YouTube, saya buka Google, saya belajar Bible-nya. Ada sampai waktu itu saya singkat cerita pas kuliah, itu saya pacaran sama orang Kristen. Diajaklah ke gereja. Terus saya bilang, saya tuh belum terlalu mengerti sama Trinitas. Coba diajarin dulu. Terus? Dibawalah ke gerejanya. Habis kebaktian, saya bilang sama pacar saya, kalau misalkan pendetanya itu bisa menjelaskan secara logika, saya pasti masuk Kristen. Soal Trinitas? Iya, Terus? Trinitas. Udah gitu, udah selesai kebaktian, saya tanya nih ke pendetanya. Saya tanya, Pak, saya kurang ngerti Trinitas itu gimana, padahal yang saya pahami itu kan Tuhan itu Maha Esa. Iya. Ya kan nggak mungkin jadi makhluk. Iya. Gitu. Terus ditanya, agama kamu apa? Dia bilang, oh saya Buddha. Nah, pendetanya bilang gini, oh sama, dia agama Kristen sama kayak Buddha. Terus saya bingung kan, samanya gimana Apanya Pak? sama? Gitu. Terus? Pendetanya bilang gini, Buddha kan banyak Buddhanya. Jadi di Kristen juga sama, Tuhannya banyak loh. Tuhannya banyak. Terus saya jadi bingung loh. Terus? Saya bilang ke pendetanya, Pak, di agama Buddha itu tidak pernah mengklaim kalau dirinya tuh ciptaan. Hah? Kalau Nggak dirinya pernah Tuhan? mengklaim dirinya Tuhan. Ya. Ya kan, dia itu mengklaim bahwa dirinya guru. Iya, ciptaan juga. Iya, ciptaan juga. Ya. Terus? Pendetanya bingung langsung. Ya kan, tiba-tiba kayak bingung gitu dia kan. Habis itu nggak lama dia bilang, nanti saya ngobrol lagi ya, saya di atas ada urusan. Oh. Saya tungguin tuh 30 menit, 1 jam nggak balik-balik, ya udah saya pulang.
nggak jadi jelasin Trinitas. Nggak jadi jelasin Oh, dia. aduh, Ya terus? kan, akhirnya pulang, ya saya belajar sendiri. Hmm. Nah, singkat cerita saya udah putus sama mantan saya tetap belajarin. Tunggu sebentar. Tadi gerejanya gereja apa? Ingat nggak? Di Bandengan. Nama gerejanya nggak inget. Apa ya? Gereja... Pantai Kosta bukan? Bukan. Lupa saya. Oh, lupa. Kalau yang di sekolah gerejanya gereja apa? Gereja... Kalau SMK dulu sih Pancaran Berkat. Pancaran Berkat. Nama gerejanya atau nama SMA-nya? SMK-nya. Oh, Gitu. nama gerejanya nggak tahu. Nama gerejanya sih dia, kalau gereja itu di... Di satu tempat sama sekolah tuh. Kalau yang waktu pas nanya itu bukan di Bandengan, di ini, Pademangan. Oh, Pademangan. Lupa saya Lu namanya. Pademangan berapa nih? Pademangan berapa ya? Gua biasa ke Pademangan 2 nih. Wah, jangan-jangan deket. Ya deket lah Pademangan. Iya. Pokoknya yang sebelah itu, Seafood Kalimati. Oh, seafood kali. Indah Seafood. Oke, tahu. Dekat-dekat situ tuh. Tahu. Ada gereja tuh. Itu yang dibawa sama mantan. Iya. Oh. Nah, kalau yang SMK itu, kalau gerejanya tuh di Bandengan. Oh, oke. Tiap minggunya. Cuman dia tiap Kamis itu ada kebaktian. Kamis apa Sabtu? Kamis. Kamis, ya tiap Kamis. Oh, jadi pas jam sekolah tuh ke gereja emang. Iya, Pak. Khusus kebaktiannya itu aja. Oh. Tiap Kamis kalau nggak salah. Habis kebaktian balik sekolah lagi belajar gitu. Iya, balik lagi kita belajar biasa gitu. Nah, terus tadi setelah putus sama mantan, diterusin belajar kristologinya. Saya terusin. Jadi ceritanya belajar kristologi itu mau jadi Kristen maksudnya? Iya, awalnya karena kan, wah kayaknya di Kristen nih, apa ya, katanya penuh kasih, bla 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 gitu kan. Tapi saya tuh tetap nggak bisa terima di kenapa Tuhannya kayak banyak gitu loh. Ya kan, Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan, ya kan, terus sama Yesus Tuhan. Nah, saya itu tuh pelajari terus. Tapi kan bukan 3 Tuhan, tapi kan 1 Tuhan. Ya, kata orang Kristen. Ya, kata orang Gitu. Kristen kan. Makanya saya juga bingung. Ya, makanya itu saya belajari lah. Tapi lu sempat baca Bible-nya? Sempet saya belajari. Baca semua habis apa enggak? Saya nggak habis sih, tapi saya belajar yang poin-poinnya aja. Poin-poinnya. Poin-poinnya aja gitu. Sempat baca nggak waktu Yesus baptis? Sempet. Waktu Yesus baptis di mana? Di Sungai Yordan. Ya, Sungai Yordan. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Turun jadi burung merpati. Burung merpati. Habis itu ada suara di langit. Suara. Apa katanya? Inilah anakku. Ya kan? Apa? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan, ada suara di langit. Ya kan? Inilah anakku yang kukasihi. Ini kan ada berarti kan di atas Bapa nih. Iya. Bapa, Roh Kudus, Yesus. Kalau katanya satu, kok tiga-tiganya nongol bareng gitu? Nah, itu dia. Kan bingung kan? Ya kan? Iya. Nah, udah gitu saya mulai tuh belajarin dari debat, karena kalau misalkan menurut saya nih, kalau saya belajar langsung dari pendeta, dia kan menyimpan dogma, ya kan, dia pasti ngajarin yang dia tahu dan yang benar-benar aja. Makanya saya tuh belajar lewat debat. Debat? Ya. Jadi lu nonton debat? Nonton debat. Siapa aja yang ditonton? Ahmad Didat saya nonton, Widih. Zakir Naik saya nonton, Widih. ya kan. Paling terakhir tuh saya nonton debatnya Kodondi juga, Widih. debatnya Bang Zuma juga. Bang Zuma juga. Saya nontonin. Nah, dari yang saya nonton Ahmad Didat, itu saya sampai catat tuh semuanya. Waduh. Poin-poinnya bla bla bla, ya kan. Saya catat. Oh, ternyata selama ini yang saya ragukan soal Trinitas itu baru kejawab 1 tahun kemarin. Siapa yang jawab? Bible sendiri. Gimana jawabnya? Apa? Ternyata ada Bible yang RSV ya. Oh, RSV. Ya kan, menyatakan bahwa Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 7. ayat 7 ya kan. Terus? Nah, di situ ternyata sisipan gitu. Ternyata sisipan. Berarti benar nih belajar kristologi nih, berarti ini benar nih. Iya, ternyata sisipan ya kan. Ini RSV. Ya. Nah, Ini juga RSV nih. Nih, ini juga RSV. iya. Ya. Terus Kayaknya RSV ada 2 ya? kalau yang ini yang 1952. Ini 19 ada tahunnya nggak? Ah, ini kan benar 52 nih. 52 kan? Oh iya. Kalau yang ini Udah tua banget ya? 1952 mah nggak tua lah. Oh, belum ya yang. Belum.
1600-an baru. Nih yang tua nih, Anda yang lebih tua nih. 1916. Ini 1560 nih, Geneva Bible. Ini ada lagi yang KJV. KJV ini 1611. Tapi edisinya ya. Iya. Ini sih cetakan baru, tapi ini edisi 1611. Oh. Nah, ini RSV juga. Ya, ini sama 1952. Nah, terus setelah lo baca ini yang 1 Yohanes 57 itu sisipan gimana? Ya, berarti bener apa ya? Dari dulu saya udah ada logika lah gitu untuk berpikir kalau memang Tuhan itu nggak mungkin jadi ciptaan. Oke. Gitu. Selain itu kan belajar lagi yang lain ya kan sama Ustadz Kainama. Oh, Ustadz Kainama. Iya, saya mempelajari video-videonya. Video-video juga. Terus? Ya kan sampai belajari sejarah si Paulus segala macam ya kan. Itu kan baru-baru. Nah, yang ternyata bukan cuman satu ini aja yang sisipan, ternyata kan banyak banget gitu loh. Dan 1 tahun kemarin saya baru belajar ternyata PL-nya Kristen ini ternyata dari Tanakh Yahudi. Iya, dari Yahudi. Yahudi. Ya, dari video siapa? Ya macam-macam. Oh, macam-macam. Saya pelajari semua gitu. Ternyata bahkan banyak sebenarnya romo-romo yang jujur gitu ngasih tahu kalau kitab Tanakh sama Septuaginta itu udah banyak yang diubah di Septuagintanya gitu. Udah banyak sebenarnya. Berarti belajar ini kristologi beneran ini. Saya keren. Sampai lumayan banyak yang saya pelajari gitu. Makanya terakhir kan mantan saya juga Kristen kan. Nah, saya udah bilang ke dia gitu kalau dia kan kita mau merit juga. Cuman ada pihak keluarganya ada maksa saya gitu untuk ke Kristen. Masuk Kristen terus. Sedangkan saya udah mempelajari gitu. Tapi dia bilangnya, lu jangan belajar dari internet. Terus belajar dari mana? Belajar dari mana kalau bukan dari pendeta? Ya. Soalnya kalau dari pendeta kan udah pasti dia nggak mungkin ngasih tahu yang ayat sisipan ini nggak mungkin lah ya kan. Terus? Ya gitu, makanya saya bilang saya ini udah pelajari. Dan saya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya, karena ya memang kalau misal aslinya kalau kita pelajari Bible itu justru diajari kalau jangan nyembah Yesus. Yesus yang suruh malah ya? Iya. Matius 4:10. Iya. Nyuruh iblis nyembah siapa? Tuhan Bapa. Iya. Kalau kita mempelajari satu Bible ini, ya kan nggak ada perintah untuk nyembah Yesus, nggak ada. Nah, itu. Nggak ada. Orang jelas kan di Yohanes berapa? Yang bilang Yesus itu adalah utusan. Yohanes 17:3 utusan. Ya, 17:3. Udah gitu Yesus ngaku sebagai nabi. Matius 13:57. Terus? Kan udah jelas. Emang. Ya kan, makanya itulah. Enggak, tapi kan gini. Lu kan Buddha. Iya. Lu belajar kristologi memang tujuannya tadi mau masuk Kristen. Iya. Karena salah satu alasannya karena lu mau nikah sama cewek Kristen. Oh bukan. Oh bukan juga? Bukan. Itu karena pas karena masuk denger gereja. lagunya bagus-bagus. Lagu bagus-bagus gitu loh. Iya, denger lagunya bagus-bagus. Lagunya apa tadi lu gak menyentuh hati gitu. Iya. Oh, aduh. Yang Bapa mengerti. Widih. Oh, ngerti juga nih. Berarti bener nih masuk gereja nih. Terus lagu yang seperti Di sungai. rusa. Seperti rusa. Wah, ya. itu kan jangan-jangan nih gerejanya GBI kali ini ya? bisa jadi. Itu mah lagunya Insinyur Niko. Iya. Oh alah. Itu mah lagu-lagunya gereja gua dulu itu. Terusin kan ya, besarin dulu. Iya, Iya, kan iya. lagunya menyentuh hati. Oke, jadi lu Buddha, belajar kristologi karena lu seneng dengan lagu-lagu di dalam gereja, Iya. lu belajar kristologi mau jadi Kristen. Iya. Gitu. Terus kenapa sekarang tiba-tiba malah lu nyasar ke Islam? Nah itulah. Dari mana? Nah jadi pas saya nonton debat, ya kan, nah itu saya belum minat sama Islam ya sebenarnya. Saya lebih minat ke kejujuran dari ahli debatnya ini, ya kan. Oh ternyata sumber dari Islam ini
bisa kita baca semua gitu loh. Lengkap, kayak misalnya nih, kayak Ahmad Didat selalu nunjukin Bible. Bible ini, Ya. bilang ini gitu kan. Nah udah gitu, saya kan udah ada ilmu nih, ya kan. Saya debat nih sama orang Kristen, Oh gitu. Iya. Teman apa? Teman kerja apa teman apa? kayak random aja di Instagram, Oh, gitu. oke. Saya debat. Oh, di medsos maksudnya. Ya di medsos Oke. gitu. Terus Saya debat nih segala macam. orang Buddha debat sama orang Kristen. Terus Saya debat, ya kan. Tujuan saya tuh ya saya pengen tahu aja. Dia Kristen, tapi dia tahu gak sih isi Bible gitu, ya kan. Nah yang saya bingung, kenapa orang Kristen ini kalau misalkan ada yang debat sama mereka, mereka nganggap itu yang debat sama mereka tuh Islam. Oke. Itu nggak tahu tuh, Oke. 100% pasti begitu. Ini ya, apa namanya, udah kayak di bawah alam sadar gitu. Iya, gitu loh. Pokoknya kalau debat sama Kristen pasti Islam. Itu. Katanya Buddha. Padahal kan mereka lupa kalau mereka kan ngajak kan ke semua agama. Iya, betul. Ya kan, bukan cuma agama Islam doang. Ya, agama lain kan boleh dong bertanya. Siapapun ya kan? pokoknya Siapapun, diajak, ya kan. Terus? Udah gitu, yang pasti mereka kan kesel juga kan. Saya debat, ini orang tahu banyak nih. Terus? Akhirnya mereka lempar ayat Al-Quran. Hah? Terus? Nah kan saya bingung, lah kan saya nggak pernah ngomong saya agama Islam ya. Dilempar saya pakai ayat Oke. Al-Quran gitu, Terus? terus udah gitu Pak dilempar pakai hadis lah segala macam. Mau nggak mau saya baca. Oh, oke. Dari situ. Nah dari situ tuh Oke. saya baca, ya kan. Ada yang Alhamdulillah. pertama kali tuh saya inget tuh dilempar soal itu Apa? kencing onta. Oke. Nah kan. Terus?